Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan materi sampling distribusi untuk part ketiga, di mana di pertemuan terakhir ini untuk sampling distribusi, kita akan berbicara tentang sampling distribusi proporsi, ya, atau dilambangkan dengan P. Eh, Kalau lambang P ini kita definisikan sebagai proporsi karakteristik tertentu dari proporsi sampel P yang akan diestimasi dengan P bar. Sehingga P bar itu sama dengan X per N. Itu sama dengan di mana X itu adalah number of success in the sample. Jadi banyaknya keberhasilan dalam sampel. Nah, sedangkan N itu adalah sample size atau banyaknya sampel. Yang pertama, bila dua outcome, P bar itu akan berdistribusi binomial. Jadi artinya kalau ada dua outcome, maka P bar itu akan berdistribusi binomial. Oke, selanjutnya, distribusi proporsi populasi P itu didekati oleh approximate by a normal distribution jika didekatkan dengan distribusi normal jika NP, jadi banyaknya sample size dikali dengan peluang berhasilnya itu apabila lebih besar sama dengan 5. Atau apabila N dikali dengan 1 min P itu adalah peluang kegagalannya. 1 min P itu lebih besar sama dengan 5. Jadi dia didekati dengan distribusi normal apabila NP-nya itu lebih besar sama dengan 5. Atau N 1 min P-nya lebih besar sama dengan 5. Di mana mu P bar itu sama dengan P. Jadi rata-rata proporsinya itu sama dengan mu P bar sama dengan P, sedangkan simpangan bakunya itu adalah akar dari P dikali 1 min P dibagi dengan N. Di mana P di situ adalah population proporsi. Sehingga kalau kita lihat ya, bentuk distribusi samplingnya akan seperti ini. Artinya dia mengikuti distribusi normal. Walaupun yang kita gunakan di sini adalah peluang keberhasilan rata-rata. Peluang keberhasilannya ditambah peluang dari peluang keberhasilan. Rata-rata peluang keberhasilan. Sehingga untuk distribusi proporsi population ini kalau kita lakukan distribusi sampling maka kita akan mempunyai Z value untuk proporsi itu adalah ya standardized dari P barnya ke Z value dengan formula Z sama dengan P bar min P dibagi akar sigma P bar. Di mana kita tahu bahwa sigma P bar itu sama dengan akar dari P dalam kurung 1 min P dibagi N. Sehingga Z value untuk sampel yang dengan pengembalian sampel itu adalah Z sama dengan P bar min P dibagi akar P dalam kurung 1 min P dibagi N. Nah, apabila sampling yang kita lakukan tidak dengan pengembalian atau tanpa pengembalian dan N-nya lebih besar 5% dari sampel size-nya, maka sigma P bar-nya harus menggunakan correction factor population finite, yaitu
sigma P barnya akan jadi sama dengan akar dari P dalam kurung 1 min P dibagi N dikali dengan akar. Ini adalah correction faktornya. Ya, correction faktornya dikali akar N min N dibagi N besar dikurang 1. Oke, selanjutnya kita masuk kepada contoh. Contoh distribusi proporsi. Jika proporsi sebenarnya untuk mendukung kandidat A, peluangnya adalah 0,4. P-nya adalah 0,4. Tentukan peluang proporsi antara 0,4 dan 0,45 dengan ukuran sampel N sama dengan 100. Sehingga di sini artinya dari permasalahan kita diminta menentukan peluang P bar itu di antara 0,4 sampai dengan 0,5. Di mana peluang proporsi dari distribusi populasinya adalah P sama dengan 0,4. Sedangkan sampel size atau banyaknya sampel itu ada 200. Nah, untuk bisa menjawab ini, kita coba ke slide berikutnya. Ya, karena di sini merupakan pengambilan sampel dengan pengembalian, maka kita menggunakan sigma P bar sama dengan akar dari P dalam kurung 1 dikurang P dibagi 4. Ya, jadi sigmanya bisa kita hitung di mana P itu adalah 0,4, maka ini 0,4 dikali 1 min 0,4 dibagi 2, 200. Akar sama dengan 0,03464. Nah, ini adalah sigma P bar. Sehingga kita bisa melakukan konversi peluang dari 0,4 lebih kecil sama dengan P bar lebih kecil sama 0,4 ini menjadi ini dengan transformasi Z value tadi ya. Jadi dengan menggunakan transformasi Z value ya, Z value yang kita pakai itu ya. Jadi ini kita masukkan rumus, kemudian kita masukkan. Sedangkan yang di sini P bar ini berubah menjadi Z. Ya. Sehingga dengan perhitungan kita dapat yang sini sama dengan 0 dan di sini ada 1,44. Ya. Ini peluangnya. Di mana sigmanya sini. Bahwa Z value-nya kita tahu bahwa Z value untuk proporsi itu sama dengan P bar dikurang P proporsi dibagi dengan sigma P bar. Nah, kita tahu sigma P bar ini adalah ini. Sehingga kalau ini kita masukkan menjadi ini, maka hasil ini. Nah, ini langsung bisa kita lihat di tabel kurva normal, ya, yaitu ini. Ya, dengan tabel kurva normal, langsung kita dapat nilainya 0,4251. Coba semuanya dicoba melihat tabel kurva normal untuk di Z-nya itu 1,4, kemudian di samping kanannya itu adalah 0,04. Ya, jadi sehingga di tabel kurvanya kita bisa lihat di sini Z. Di sini cari yang 1,4, kemudian cari yang di sini ada 0,04. Sehingga dari sini inilah peluang antara P 0 lebih kecil Z lebih kecil dari 1,44. Ya, di tabel sehingga kita peroleh 0,425. Sehingga ini kita dapat. Oke, baik, demikian untuk materi kuliah kita distribusi sampling.
Silakan mengerjakan tugas yang telah diberikan pada kolom tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mempelajari.